Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Hadratul mukarram wal mukarram, para ahli, para ulama, para kiai, para masyayikh, para hujjah selusus bilusus, ketua DKM Masjid Jami Al Barokah Al Mukarram Romo Kiai Sodikin, juga segenap para guru-guru kita Al Mukarram, Bapak Ustaz Sunaryo Anggit, Bapak Ustaz Santoso, Bapak Ustaz Dodo, segenap para kesepuhan, para sesepuh lalu kini sepuh, para haji sepuh, Bapak Satino, Bapak Suwandi, juga Bapak Darno, Bapak Kasimin, Bapak Kuat Waluyo, Bapak Simin, Haji Maman, banyak Maman ini luar biasa, Bapak Sunardi Jangku, juga Bapak Mardoyo, Bapak Supri, Bapak-bapak hadirin jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, yang mungkin tidak bisa saya sebutkan satu persatu namanya, namun insyaallah tidak akan mengurangi rasa takdim hormat saya kepada bapak-bapak hadirin semuanya. Alhamdulillah, puji serta rasa syukur mari sama-sama kita panjatkan kehadiran Allah Subhanahu wa taala atas berkah limpahan karunia-Nya kepada kita, tentunya sampai detik saat sekarang ini, malam hari ini, kita masih diberikan oleh Allah berbagai nikmat-Nya. Juga sholawat teriringkas salam semoga tetap tercurah ke hariban alam, yakni Nabi wa Habibana Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada para keluarga, sahabat, tabi'in, tabi'at, termasuk kita yang selalu taat dan patuh pada ajarannya. Mudah-mudahan kita diakui sebagai umatnya. Harapan kita mendapatkan syafaatul ummah di yaumil qiyamah nanti. Amin. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Baik, bapak-bapak hadirin jamaah ngopi bareng yang dimuliakan oleh Allah. Alhamdulillah, malam hari ini kita masih bisa dipertemukan kembali di gelombang dan channel yang sama seperti biasa, kajian kitab Safinatun Najah, yang alhamdulillah kemarin sempat enggak lanjut kemarin malam Kamis kemarin pembahasan kita. Jadi pembahasannya agak berbeda kemarin. Malam hari ini kita lanjut kembali kajian kita. Kalau nggak salah kemarin baru membahas tentang rukun sholat. Bahwa kalau dijelaskan dalam kitab Safinatun Najah atau Kasifatus Sajdah, bahwa yang namanya rukun sholat itu ada berapa kemarin? 17. Berbagai penjelasan kemarin sudah dibahas. Ada yang bilang 18, ada yang bilang 19, ada yang bilang 20, 23, banyak. Nah, kalau di sini kajiannya bahwa yang namanya rukun sholat itu sab'ata asyara, ada 17. 17 ini yang pertama ada al-awalu, yang pertama an-niyatu, niat.
Kemarin udah dibahas sedikit tentang niat. Kita ulas lagi sedikit. Al-awalu niatun niat aibi kolbi, bahwa yang namanya niat itu adanya di dalam hati. Udah dibahas tuh. Fala yajibu anuku bilisan, dan tidak wajib diucapkan dengan lisan. Karena yang namanya niat itu adanya di hati, bukan di lisan. Kalau yang namanya di lisan itu talafuz, yang diucapkan. Talafuz yang diucapkan itu sunnah, enggak wajib. Kemarin udah dibahas yang namanya talafuz, yang namanya niat yang diucapkan itu yusanu, hukumnya sunnah. Adapun menurut Imam Nawawi, Imam Syafi'i, mustahabun, itu mustahab, sangat dianjurkan. Gitu kalau kata beliau. Usolli fardhu zuhri, usolli fardhu maghribi, itu mustahab, sangat dianjurkan. Kecuali pendapat imam yang lain. Kemarin sudah dibahas. Kalau menurut Imam Malik, laisya bil masyru', tidak disyariatkan mengucapkan talafuz biniyat. Sholli fardhu zuhri, sholli fardhu maghribi. Itu enggak disyariatkan. Kalau menurut Imam Hanafi, bid'atun, bid'ah lidah waswas, kecuali ragu, kecuali waswas, maka dianjurkan untuk diucapkan. Itu talafuz biniyat. Kenapa harus diucapkan? Kalau di sini lakin walaupun itu yusanu disunahkan, liyu'auna lisani, itu untuk membantu. Kenapa harus diucapkan liyu'auna lisani al-qalbu, itu untuk membantu hati. Harus diucapkan dengan lisan itu untuk menguatkan hati kita. Maka talafuz, maka diucapkan dengan bacaan tadi, usolli fardhu zuhri, usolli fardhu asri, usolli fardhu maghribi, usolli fardhu isya'i, itu untuk membantu menguatkan hati, biar yakin. Kalau bahasa kita makan begitu. Nah, bagaimana seandainya wala ghairuhu binutqil lisan bi khilafi ma ayfil qalbi? Di sini diterangkan umpama nih, di sini nih. Seandainya ini terjadi, ngucapinya niatnya sholat maghrib, usolli fardhu maghribi, ternyata yang kita sholat itu tadi sholat apa? Sholat isya. Usolli fardhu maghribi salasa rakaatin mustaqbilal kiblati adaan mahmumanillahi ta'ala Allah. Tapi ketika di dalam hatinya niat sholat isya, maka itu sah. Gitu. Niatnya yang talafuz biniyat, yang diucapkannya adalah sholat maghrib, tapi ketika Allahu Akbar niatnya sholat isya, karena memang sholat isya, maka itu boleh. Gitu. Walaupun diucapkannya talafuz biniyatnya sholat maghrib, begitu. Tapi ada nggak yang begitu pada dok? Sholli fardhu maghribi salasa rakaat, ternyata sholat isya. Itu mengawur ya Pak Dodo, kata Pak Dodo. Tapi ya bisa aja terjadi kan seperti itu. Terus di sini diterangkan bahwa nih, mohon maaf, loh, kelembun-kelembun di matanya Pak Dodo. Wa'lam anna
Wa'lam anna lahu muqarinatun haqiqatun, dan sesungguhnya ternyata di dalam sholat itu Pak, ketika kita baca niat itu ada yang namanya qarinatul haqiqiyah, ada apa namanya muqarinatul haqiqiyah, ada istihdarul haqiqiyah, ada muqarinatul urfiyah, ada wa istihdaril urfiyah. Di dalam niat itu ada qarinatul haqiqiyah, ada istihdarul haqiqiyah, ada al istihdarul hakikiyah, ada istidorul hakikiyah, qarinatul hakikiyah ada, dan juga ada istidorul urfiyah, muqarinatul urfiyah. Nah, kita jelasin biar paham nih. Apa itu muqarinatul hakikiyah? Kalau muqarinatul kan ngebarengin. Muqarinatul ngebarengin. Muqarinatul hakikiyah adalah niat seseorang yang dibarengkan dengan setiap awal pekerjaan itu secara menyeluruh, namanya muqarinatul hakikiyah. Niat seseorang yang dibarengkan dengan setiap awal pekerjaan itu secara menyeluruh. Di dalam sholat itu dianjurkan qasad, ta'arud, takyin itu harus bareng ketika pelafalan pengucapan Allahu Akbar, mulai dari alif sampai roh. Itu muqarinatul hakikiyah. Umpamanya begini, Allah, niat dalam hati, saya niat sholat maghrib fardu, gitu. Boleh segitu. Niat saya sholat maghrib atau niat saya sholat fardu maghrib, boleh segitu. Niat saya sholat fardu maghrib. Qasodnya usolli, ta'arudnya niat sholat fardunya, maghribnya, ta'yinnya ada yang diterangkan. Itu qasodnya adalah usollinya, ta'arud itu keterangannya, oh fardu. Ta'yinnya adalah yang dijelaskannya apa? Sholat maghrib. Tapi kira-kira kalau kita sholat suka begitu enggak? Umpamanya lagi sholat, Allah, saya niat sholat fardu maghrib. Itu namanya muqarinatul hakikiyah. Dibarengin hakikiyahnya. Jadi ngebarengin Allah, begitu dari lafaz Allah sampai lafaz bar, saya niat sholat fardu maghrib. Usollinya atau usollinya atau usolli, sholatnya atau usollinya tuh terus apa namanya fardunya, maghribnya ada keterangan cuma 3 itu. Adapun bilangan rokaatnya nggak perlu dibacain, madhab kiblatnya nggak perlu dibacain, nggak disebut juga nggak apa-apa, adaannya nggak usah dibilangin juga nggak apa-apa, gitu. Yang penting begitu Allah, niat saya sholat fardu maghrib, bukan rokaatnya kan ketika itu niat ketika Allah, ada qasad, ta'arud, ta'yinnya masuk semuanya. Itu namanya muqarinah hakikiyah. Tapi kalau muqarinah urfiyah, karena ini ulama yang terakhirin, artinya yang akhir-akhir. Kalau muqarinah urfiyah adalah membersamakan niat dengan sebagian dari awal pekerjaan itu setiap ibadah. Artinya kita diberikan keluasan kelonggaran. Kita tuh diberikan keluasan kelonggaran
itu begitu. Allah saya sholat maghrib. Allah sholat maghrib. Mendalam hati itu begitu. Itu kita diberikan kelonggaran. Atau sebelum talafuz, sebelum diucapkan. Kan ada yang talafuz, ada yang enggak. Sholat maghrib, Allah Akbar. Enggak perlu disebut dalam hatinya karena di awal udah diniatin sebelum takbiratul ihram. Kita diberikan kemudahan. Gitu. Ada al-istidaru hakikiyah. Nah ini yang berat. Kalau al-istidaru hakikiyah itu menghadirkan, mulai ketika pengucapan Allah, hadir semuanya nih. Jadi pikirannya tuh nggak kemana-mana. Mulai dari Allahu Akbar itu sampai salam rukunya, sujudnya, semuanya kita berarti dalam keadaan sadar. Ini yang berat, susah kalau yang begitu. Ini mah tingkatan para wali lah yang begitu mah. Makanya kita diberikan keringanan. Ada al-istidaru urfiyah. Nah, kalau yang urfiyah, istidaru urfiyah mah ya sama lah. Jadi mengadakan sholat umpamanya ketika, jadi ingat gerakan itu ketika ruku, berarti kita ingat gerakan ruku. Kalau iktidal ya ingat gerakan iktidal. Kalau sujud ya ingat gerakan sujud. Yang berat itu al-istidaru hakikiyah, benar-benar menghadirkan segenap jiwa raga kita itu ketika kita sholat. Kan susah yang begitu mah. Kita kan Allahu Akbar begitu bar sampai sini kan udah inget cucian, udah inget kerjaan, udah inget bengkel, besok kerjain di mana, di Senayan apa di kampung kan gitu. Wah udah susah. Kayak kita mah udahlah. Yang penting itu ketika kita sholat diawali yang ingat Allah, hadirkan bahwa kita sholatnya bukan Allah, saya sholat pada maghrib. Udah itu aja. Nah, bagaimana seandainya niatnya itu yang talafuznya niatin jadi makmum? Nih ingat, kalau niat jadi makmum itu harus diucapkan. Usolli fardhul maghribi salasa rakaatin mustaqbilal kiblati makmuman. Sebutin. Karena kalau kita nggak nyebutin makmumnya, masa nggak sah gitu. Bukan nggak sah sholatnya. Berarti kita nggak berjamaah, nggak jadi makmum. Kecuali imam. Imam itu tidak perlu dibunyikan imamnya. Artinya boleh usolli fardhul maghribi salasa rakaatin adaan lillahi ta'ala nggak pakai imaman, maka itu boleh. Tapi kalau makmum itu harus dibunyikan makmumannya, kecuali imamnya sholat Jumat. Maka kalau sholat Jumat imamannya harus ada. Karena kalau sholat Jumat imamannya nggak disebut, maka nggak sah sholat Jumatnya. Gitu. Maka nggak sah sholat Jumatnya. Ini harus dipahami nih. Maka ketika kita jadi makmum harus disebut makmumannya. Kalau nggak disebut, maka berjamaahnya kagak ikut, berarti kita jamaah. Tapi kalau imam nggak disebutin imamannya, tetap boleh, tetap biasa jadi imam. Gitu. Makanya kalau jadi imam itu kan udah gampang. Makanya harus tahu ilmunya itu tadi. Jadi imam itu jangan sampai kita keliru ketika kita jadi imam. Umpama kita lupa begitu ada takbir di takbir intikal habis ruku nih, aturakan sami Allahu liman hamidah. Ternyata habis ruku apa? Allahu Akbar. Lah jamaah bingung. Nah kalau Allahu Akbar kan sami Allahu liman hamidah. Makanya harus cerdas. Begitu Allahu Akbar iya tidak, maka buru-buru sami Allahu liman hamidah. Atau ketika rakaat nih kan ada
sholat tarawih saking banyaknya lupa. Di rakaat yang kedua aturakan tasawuf akhir. Ini berdiri, udah berdiri nih, udah ajeng. Jamaah di belakang teriak-teriak, subhanallah, subhanallah, gitu kan? Ini imam gimana posisinya? Apakah harus turun lagi? Begitu kan? Maka kalau udah berdiri tegak, itu langsung lanjutin sholatnya. Jangan langsung duduk. Kalau duduk, karena kalau udah berdiri tegak, berarti udah tambah 1 rakaat. Tapi kalau baru mendak, baru apa namanya? Baru jongkok lah, baru dikit. Pada cablak di belakang, subhanallah. Nah, baru tuh nggak apa-apa kasih duduk. Tapi kalau udah ajak diri, subhanallah, imam kagak tahu, langsung aja duduk nih. Nah, jangan. Karena udah berdiri, tegak, lanjutkan bacaan. Setelah itu baru ada namanya sujud sahwi. Gitu. Nah ya, harus hati-hati lah kalau dalam sholatnya. Apalagi jadi imam, maka gak gampang sih jadi imam itu. Harus benar-benar kita paham. Lanjut biar cepat, udah jam 8.10. Ono ada nasi padang. Ada nasi padang, tenang. Nah itu, jadi kalau mukoronah hakikiyah, mukoronah itu kan ngebarengin di dalam sholat. Yang penting qasad, ta'arud, ta'innya dapat. Ya kalau kita makan bagi orang awam, makanya kan dibahas. Sebetulnya kan pendapat Imam Syafi'i ini ada kelonggaran buat kita tuh. Kalau bagi orang-orang awam ya sudah, makanya orang kita dulu udah paling top lah. Pakai usolli fardu dhuhri, usolli fardu maghribi, udah. Ada yang menganggap di situ udah dapat. Tapi minimal kita kalau pengen naik kelas, ya kita naikin kelas kita. Ketika sholat itu, ketika takbiratul ihram itu, Allah, saya niat sholat. Apa tadi kalau maghrib? Saya niat sholat fardu maghrib. Udah gitu aja. Nggak usah 3 rakaat, 4 rakaat, makmuman. Nggak usah, karena di awal udah dibacakan talafuznya. Usolli fardu dhuhri, usolli fardu maghribi, udah dibunyiin makmumannya. Tapi ketika Allah, saya niat sholat maghrib, fardu maghrib, udah itu aja udah cukup. Nggak perlu dibunyikan 3 rakaatnya. Terus apalagi madhab kiblatnya, adaannya, nggak usah. Cukup sampai di situ. Itu mukoronah yang harfiah, gitu, harfiah, gitu. Kalau al-istidor hakikiyah berat, karena memang harus menghadirkan di dalam sholat itu harus hadir. Benar-benar mulai dari pertama sampai salam itu jiwa raga kita itu benar-benar konsen. Berat kalau itu. Kalau tentang al-istidor hakikiyah, ya kita mah al-istidor urfiyah saja, nggak apa-apa. Seperti halnya di dalam wudu, cukup sebagian saja ketika dibuka. Ingat niat saya niat wudu. Nah, umpama dalam hati niat saya wudu, gitu kan? Atau saya niat sholat, udah cukup, gitu. Nah, lanjut. Asani yang nomor 2 takbiratul ihram adalah takbiratul ihram. Jadi rukun sholat yang kedua adalah takbiratul ihram. Hadza min idofatus sababi lis sabab. Ini adalah idofatus sababi lis sabab li annahu yahrumu biha. Karena yang namanya takbiratul ihram itu ketika setelah takbiratul ihram maka yahrumu diharamkan. Makanan halalan dan sebelumnya memang halal. Apa umpama contohnya? Kalau aku seperti makan sebelum kita takbiratul ihram, boleh nggak kita makan? Boleh umpama. Terus apa lagi? Wakalamun, ngomong, boleh. Sebelum sholat, sebelum Allah Akbar, makan dulu umpamanya Pak Dodo, boleh.
makan dulu, tapi aku bangetan masa mau sholat makan dulu ya kan. Atau wakalamun ngomong sebelum sholat ngobrol dulu nih, begitu kan bikin Allahu Akbar, itu buru-buru Allahu Akbar. Jangan begitu bar malah ngajak ngobrol, ya nggak atau habis Allahu Akbar terus makan goreng pisang ya batal sholatnya kalau itu nggak boleh ya kan. Nah ini sebelumnya yang tadinya halal jadi haram, makanya takbiratul ihram, takbir yang diharamkan. Ada yang nanya bagaimana seandainya takbirnya itu keputus-putus, ada nggak umpamanya Allahu Akbar, banyak begitu nggak? Nggak. Allahu Akbar hilang dulu alanya. Kiai sehat, muslim kok ya sehat, kiai sehat, alhamdulillah. Monggo Kiai Agus, Kiai Rusli kok. Nah diharamkan ini setelah takbiratul ihram, makan, ngomong nggak boleh, diharamkan kan gitu. Fayaqulu Allahu Akbar, maka diucapkan ketika takbiratul ihram itu Allahu Akbar. Wala taduru ziyadatan la tamna'u ismu takbir, walakinnaha tilaful li awalil Allahul Akbar. Nih ada nih. Bagaimana seandainya pengucapan lafaz Allahu Akbar itu ditambahin umpamanya begini, Allahul Akbar. Maka boleh tuh. Banyak imam tuh. Allahul Akbar. Tapi adanya yang begitu. Ya nggak ada, kagak umum. Karena di sini boleh. Atau bi ziyadatil lami wallahul jalilul Allahu Akbar. Umpamanya Allahul Jalilul Akbar. Boleh. Tapi yang kagak umum. Allahul Akbar. Boleh tuh. Apalagi Allahul Jalilul Akbar. Boleh begitu. Tapi ya namanya kan bikin begitu ya diomelin. Allahul Jalilul Akbar. Apa-apaan ini kan bikin begitu. Nggak jelas jadi imam katanya kan. Wa kaza mata halala ghairu sifatuhu kadomir. Aduh nih, ada dari kesono kelewatan ini. Wa kaza kasifatu min sifatillahi ta'ala idzal lam yatalu bihal paslu. Kaquluhu lahu azza wa jalla. Nah, makanya bagaimana nih seandainya ngomongnya begini lagi? Allahu azza wa jalla akbar. Boleh itu begitu. Allahu azza wa jalla akbar. Tapi nggak ada juga imamin begitu. Padahal boleh tuh. Boleh Allahu akbar, Allahul akbar, Allahul jalilul akbar, Allahu azza wa jalla akbar. Nah, tapi ya nggak ada lah gitu. Wabil bagoina dari makna, dan itu memang tidak merubah makna, tidak merubah nazam, nggak apa-apa begitu. Nah, ini nggak berubah. Tetapi ada yang kagak boleh nih kalau di sini. Apa itu? Umpama masalah biosifatu kan domir. Domir itu fa'inahu bidorinahu. Contoh begini, yang domir itu yang nggak boleh. Allahu huwa akbar, itu nggak boleh. Allahu huwa akbar, itu nggak boleh, begitu, nggak boleh tuh. Wakana nida'a nahu Allahu ya Rahman, umpama itu nggak boleh tuh. Allahu ya Rahim akbar, banyak. Allahu ya Rahman, Allahu ya Rahim akbar, itu nggak boleh. Pakai nida, itu nggak boleh. Terus apa lagi? Wallahu ya akbar, umpamanya Allahu ya akbar, nah, itu nggak boleh. Tapi kalau tadi Allahul akbar boleh. Terus Allahul jalilul akbar boleh. Terus apalagi Allahu azza wa jalla akbar boleh. Tapi kalau ya
dalam sholat ya kagak pantas lah namanya sholat bikin iseng-isengan Allahul Jalilul Akbar jadi omelin sama Haji Maman sesat nih katanya dengan dikit begitu. Padahal boleh. Nah, makanya ketika pengucapan lafaz akbar di Allahu Akbar itu wala muda'a akbar, lafaz Allah atau wala muda'a lafaz Allah. Enggak boleh memanjangkan lafaz a-nya ketika lafaz Allah. Allahu Akbar. Enggak boleh. Atau memanjangkan a-nya lafaz akbar. Allahu Akbar. Nggak boleh. Atau memanjangkan baknya lafaz akbar. Allahu Akbar. Nggak boleh tuh. Makanya harus jadi imam memang harus benar-benar diperhatikan. Allahu Akbar atau Allahu Akbar atau Allahu Akbar banyak-banyak. Itu nggak boleh tuh. Makanya yang kadang harus ditatar dulu kan bikin yang adan itu, perhatikan yang sampai pengucapannya ada yang dipanjangin selain Allah, lafaz Allahnya itu harus lafaz Allah juga harus tafkhim. Allah tebel, jangan tarkik. Allahu Akbar. Jangan tarkik namanya. Harus tebel, tafhim. Allahu Akbar. Boleh kemarin pengucapannya sampai berapa harokat? Sampai 11 harokat. Boleh. Tapi ya maksimal kita 6 aja, gak usah lama-lama. Allah seperti kita hitung jadi sampai 6. Allahu Akbar. Nah, sambil diiringi, jangan lupa qasar, ta'arud, ta'in ketika pas lafaz Allah. Ingat, saya niat sholat fardu maghrib, niat saya sholat fardu isya, udah cukup sampai segitu juga. Itu udah dianggap masuk muqarinatul hakikiyah gitu. Nyebarengin kalau al-istihdarul hakikiyah berat kita ketika sholat harus menghadirkan semua gerakan rukun-rukun di dalam sholat yang berat. Ketika kita ruku mungkin pas begitu Allah Akbar yang benar Akbar, begitu Allah Akbar kita ingat kemana-mana susah. Tapi itu tadi sekali lagi minimal kita udah mau menjalankan ibadah di dalam sholat itu udah pencapaian yang sangat luar biasa, yang setahap demi setahap, sedikit demi sedikit kita benahi sholat kita. Itu baru nomor 2 tuh, baru takbiratul ihram. Nah, kemarin sudah dibahas takbiratul ihram bahwa termasuk rukun di dalam sholat adalah takbiratul ihram. Adapun baca doa iftitah itu adalah sunnah. Doa iftitah itu sunnah, hukumnya sunnah. Doa iftitah itu banyak, ada yang Allahumma ba'id baini, ada yang Allahu Akbar kabiro. Nabi dulu ketika sholat bacanya Allahumma ba'id baini. Namun ketika Rasulullah sholat di belakang ada salah satu sahabat yang membaca doa iftitahnya Allahu Akbar kabiro walhamdulillahi katsira wa subhanallahi bukratan wa asila. Maka setelah selesai sholat Nabi langsung teriak, manin qail, siapa yang baca tadi? Diam aja. Manin qail, siapa yang baca doa tadi? Maka ada yang ngangkat, ana ya Rasulullah.
Saya ya Rasulullah. Apa kata beliau? Futihat abwabas sama, maka terbukalah pintu-pintu langit dengan sebab doa yang kau baca. Maka Abdullah ibnu Umar, Abdullah putra Umar, ketika membaca doa iftitahnya selalu membaca Allahu Akbar kabiro, gitu. Itu Abdullah ibnu Umar selalu baca doa itu kan banyak. Kalau dalam kitab Fathul Mu'in, ini wajah tu wajia, dari situ ada yang bacanya, boleh dari mana aja. Yang terpenting kemarin sudah dijelaskan bahwa jangan sampai ketuker yang terakhirnya ini wajah tu wajia billadzi fataras samawati wal ardh hanifan musliman wa ma ana minal musyrikin. Jangan sampai kebalik, gitu kan? Jangan sampai kebalik tuh itunya antara muslimin dengan musyrikin. Awas tuh, wa ana minal muslimin wa ma ana minal musyrikin. Nah itu jangan kepulang-kepulang tuh. Masa saya jadi orang golongan musyrik? Amin naudzubillah min dzalik. Padahal sunnah itu doa, tetapi ketika kita bacanya salah kaprah, maka akan menjadi salah buat kita. Gitu. Itu doa kita tujuannya. Ada yang singkat, hamdan katsiran mubarakan thayyiban fi, ada yang baca di situ. Ada doa itu dibaca ketika tidak ada. Kalau dalam kitab Safinatun Najah itu doa dibaca ketika sami Allahu liman hamidah Rabbana lakal hamdu fis samawati wal ardh wa min masjidin syai'in ba'du walhamdan katsiran mubarakan thayyiban fi, gitu. Itu doanya. Itu pada rakaat yang terakhir biasanya dibacanya. Kalau kita ini ntar ada kajiannya, belum nyampe ditidalkan gitu. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.